Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Sungguh satu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa ada di tempat ini, itu karena kasih anugerahnya kepada setiap kita. Pernahkah saudara berpikir, ini semua adalah kebaikannya dan anugerahnya bagi setiap hidup kita. Tidak seorang pun yang mampu di dalam tempat ini, karena kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu saya percaya setiap saudara yang datang ke tempat ini, saudara ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap semua kita fokus untuk anak-anak muda juga. Kita semua fokus. Kita datang ke tempat ini tujuan kita hanya satu, bukan? Yaitu ingin mendengarkan firman Tuhan. Supaya di dalam setiap kehidupan kita mengalami perubahan. Sehingga ketika kita mengalami perubahan, hidup kita menjadi hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Oleh sebab itu pada pagi hari ini seperti tema kita yang diajarkan pada bulan ini, yaitu hidup yang berkualitas dan yang bermutu. Kalau 2 minggu sebelumnya sudah diajarkan, yaitu tentang Nehemia yang memiliki iman yang selalu memulai segala sesuatu itu dengan doa. Yang kedua, dia adalah seorang visioner. Sebenarnya kita bisa banyak belajar mengenai firman Tuhan. Saya berharap minta tolong tidak ada lagi yang berbicara dan kita semua fokus. Sebenarnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan diharapkan semua. Saya mengajak saudara, mari jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan setiap kali kita beribadah, bahkan bertahun-tahun, itu dulu saya ya, tidak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab kalau senang dan lompat-lompat sana sini. Jadi enggak ngerti apa yang menjadi pesan Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu tidak tua, tidak muda, kita semua diharapkan untuk membaca firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh saya sudah tua nih, baca firmannya gimana, ini tulisannya kecil. Tapi sekarang serba mudah, yaitu melalui YouTube ya. Kita ketik yaitu untuk mendengar bacaan Alkitab, ada ya semuanya. Itu sangat bagus, mereka membacakan seperti orang bercerita. Nah di situ saudara bisa membaca. Saat ini banyak sekali yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan ya, melalui tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Di situ mereka menjadi contoh dan teladan bagi hidup kita, supaya kita sebagai orang-orang yang anak-anak Tuhan yang hidup, kita bertindak hati-hati dan kita juga bertindak dengan sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita pelajarin dari tokoh Alkitab ini bukan cerita dongeng saudara, tapi ini adalah orang yang sudah hidup sebelum kita ada di dalam dunia ini, yaitu orang-orang di atas kita. Mereka pada pagi hari ini kita sama-sama akan mempelajari yaitu tokoh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu di Nehemia. Nah, mungkin bisa ditampilkan firman Tuhan, yaitu Nehemia pasal 2 kali ini. Kalau kemarin Nehemia pasal 1, tapi hari ini adalah Nehemia pasal 2 ayat 11. Saudara, saya berharap ibu-ibu semua, tua muda besar kecil, tolong dengar cerita Nehemia, ini sangat bagus. Di dalam pasal ini ada pasal 1 sampai dengan pasal 13, tapi kita tidak bisa membaca di sini karena waktu. Oleh sebab itu saya berharap firman Tuhan yang sudah disampaikan, mohon setiap kita untuk mendengarkan ceritanya, sangat bagus sekali. Nah, di dalam Nehemia pasal 2 ini yaitu ayat ke-11 sampai 12 ya, saya ini ya. Nehemia ini saya akan ceritakan sedikit tentang sejarahnya ini. Nehemia kenapa dia ingin membangun kota Yerusalem yang sudah runtuh. Kenapa kota Yerusalem itu bisa runtuh? Nah, kota Yerusalem itu runtuh karena dari Raja Babel yang terus-menerus menyerang kota itu sampai 140
tahun. Nah dari 140 tahun ini kota ini runtuh dan semua tembok-temboknya udah runtuh dan semua pintu gerbangnya dibakar habis. Dan di situ rakyat banyak mengalami penderitaan. Banyak sekali mengalami selain mereka menderita dan mereka juga harus membayar pajak, meminjam uang untuk membayar pajak kepada penguasa-penguasa yang di sana yang juga adalah sebangsanya, yaitu istilahnya sebagai anak-anak Tuhan yang juga bertindak keras terhadap sesamanya. Nah, oleh sebab itu Nehemia mereka harus meminjam uang untuk membayar pajak. Setelah itu, nah mereka juga anak-anak mereka menjadi budak-budak dan selain itu anak perempuan mereka juga dimiliki oleh orang-orang. Ya, gitu. Oleh sebab itu kepedihan, kelaparan terjadi di tempat itu yang sampai terjadi ini ceritanya ya, sejarahnya yang sampai terjadi anak-anak mereka yang bayi-bayi, kalian bisa baca ya di firman Tuhan, di Nehemia tidak ada. Nah, saudara bisa baca di pasal yang lain, dan sampai anak mereka itu dimasak untuk dimakan karena saking laparnya saat itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, saudara? Karena pada mereka adalah orang-orang yang menolak Mesias, yaitu Mesias itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Pada waktu mereka Yesus ingin disalib, mereka berteriak, salibkan dia. Waktu Pilatus bertanya kepada mereka, siapakah yang akan dibebaskan? Tapi mereka tahu itu Barnabas orang jahat, tapi mereka memilih Barnabas, mereka menolak Mesias, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada waktu itulah mereka berteriak, biarkanlah darah mereka ditanggungkan kepada anak-anak kami. Oleh sebab itu mereka mengalami penderitaan yang begitu benar-benar begitu sadis, kelaparan, sudah itu benar-benar tidak memiliki miskin gitu ya. Sampai itu, selain itu juga waktu Yesus ingin disalib, Yesus berkata, kan ibu-ibu menangis, ada ya di firman Tuhan, dan Yesus berkata begini, jangan menangisi saya tapi menangisilah anak-anakmu. Karena apa? Tuhan sudah tahu akan terjadi hal seperti itu. Mereka karena saking laparnya memasak anak-anak mereka sendiri untuk dimakan. Nah, oleh sebab itu saudara, kenapa Nehemia ingin membangun tembok itu kembali? Karena Nehemia tidak akan membiarkan bangsanya, bangsa Israel menderita, mengalami kesusahan, penderitaan, kelaparan, kemiskinan yang tertindas. Oleh sebab itu Nehemia mengambil satu sikap bertanggung jawab. Nah, untuk dia mengambil sikap bertanggung jawab itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita memiliki sikap seperti Nehemia, yaitu sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, sikap yang tanggung jawab ini akan kita pelajari ya saudara. Yang pertama, ya saudara, mari kita tetap fokus. Saya minta PowerPoint-nya boleh dikeluarin, Vina. Sikap yang pertama, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau bisa dikeluarin, yaitu sikap pertama, yaitu saudara tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kenyamanan diri sendiri. Nah, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri seperti Nehemia lakukan. Dia adalah orang yang bekerja dengan Raja Persia yang mengambil sebagai seorang
tugasnya yaitu sebagai juru minuman pada waktu itu ya saudara. Dia sebagai juru minuman pada waktu itu, tapi dia meninggalkan kota Persia itu, dia menangisi dan dia mengambil tugas dan tanggung jawab itu tidak mementingkan diri. Oleh sebab itu di Nehemia pasal 2 yaitu ayat yang ke-12, pada ketika dia sudah sampai di kota Yerusalem, dia keluar pada 3 hari setelahnya. Dia tentu perjalanan itu capek ya, tapi dia tidak berleha-leha, tapi dia keluar pada malam hari dia mengadakan pemetaan. Kalau menurut saya dia mengadakan pemetaan ya, dia mengelilingi kota Yerusalem itu yang akan dibangun. Apa yang akan dibangun oleh kota Yerusalem itu, dia dengan berserta beberapa orang, dia mengelilingi kota Yerusalem itu, melihat dari ujung ke ujung dari kota itu tembok-tembok mana yang akan dibangun. Dia adalah orang yang memiliki strategi yang sangat baik ya di dalam sebelum dia bekerja, tapi dia sudah menyusun strategi-strategi apa yang harus dibangun oleh dia. Oleh sebab itu Nehemia tidak mementingkan diri sendiri dan ia mengesampingkan kenyamanannya sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita sebagai ibu-ibu yang sudah melahirkan, ada yang bayinya oek-oek malam, aduh saya ngantuk, biarin aja lah bayinya mau ngompol, mau kencing, mau apapun, sebodoh amat saya tidur sampai besok pagi, kan enggak ya. Nah disitulah dia untuk tidak mementingkan diri sendiri itu perlu pengorbanan ya, perlu pengorbanan yang ada harga yang harus dibayar. Nah begitu juga saudara, dulu saya pernah berpikir seperti ini, saudara, saya berpikir ya, ketika saya sebagai anak Tuhan, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan, sejak dari itu saya mencintai Indonesia dulu ya, saya mencintai Indonesia. Lalu saya berpikir, Tuhan apa yang saya bisa lakukan untuk Indonesia. Tapi nggak mungkin lah ya, karena saya juga bukan orang pintar dan juga ya nggak mungkin lah bisa duduk di dalam pemerintahan yang ada. Tapi minimal saudara, saya berpikir seperti ini, ya Tuhan, saya memang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi minimal mari kita semua yang ada di sini kita bisa berdoa untuk bangsa kita, itu yang pertama. Yang kedua, minimal kita tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya contoh saudara, ketika saudara di mobil makan apapun, tinggal buka jendela, piung, buang, kayak enak ya gitu ya. Tapi untuk tidak melakukan itu, saudara perlu tidak nyaman ya gitu ya. Kalau ada sampah, aduh kita mesti taruh di mobil, kayaknya nggak nyaman gitu ya. Nah ketika saya pergi ke pasar juga, saya sekalian mau buang sampah, ada orang buang sampah di tengah jalan, di lorong itu ketika saya jalan, saya pungut saudara. Memang kelihatannya seperti orang bodoh, tapi biarlah apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Dan saya pungut itu ada 2 kresek yang orang buang sembarangan, sekalian saya buang sampah ke pasar. Nah saudara, minimal kita sebagai anak-anak Tuhan tidak membuang sampah. Karena ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, saudara sedang memelihara apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Itu saudara, jadi mari kita membuang segala, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kenyamanan sendiri. Misalnya contoh yang kedua, ketika saudara masuk ke dalam ke WC umum, pikirkan, saya selalu berbicara kepada anak-anak saya, pikirkan orang yang kedua yang akan masuk. Kalau saudara tidak pernah menyiramnya, kasihan kan yang kedua masuk bau pesing dan lain sebagainya. Nah pikirkan, untuk menyiramnya kan repot ya saudara ya. Jadi saudara untuk menyiram kan memang ibarat kata kita harus repot, kita harus berkorban, harus capek dan lain sebagainya. Tapi enggak apa-apa saudara, lakukan itu. Minimal itu lakukan saudara, sebagai sikap tanggung jawab kita. Nah banyak hal yang mungkin saudara pikir, aduh mau lakukan apa, banyak saudara. Saudara bisa melakukan, dan saya pernah juga menyiram WC-WC umum semua, dan di sekolahan punya juga, walaupun itu saya sambil menunggu anak saya siramin semuanya WC sampai bersih semua, walaupun saya pakainya 1 tapi semuanya itu minimal saudara. Dan yang kedua, yang minimal kita bisa bekerja
melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu sebagai sikap tanggung jawab kita, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan kenyamanan diri sendiri, yaitu minimal. Yang kedua yaitu sebagai suami istri, mari kita mendidik anak-anak kita bersama-sama, tidak dilemparkan kepada ibu-ibu saja, karena tugas untuk mendidik anak saudara bukan seorang ibu tapi seorang bapak juga. Kenapa mesti suami istri yang mendidik anak? Karena ketika saudara mendidik anak saudara dengan kedua ibu dan bapak, karena ada pada masa-masa usia yang tertentu anak membutuhkan orang yaitu bapak. Nah, ketika hal itu tidak diisi, itu akan akibatnya fatal. Ketika akibatnya fatal itu, saudara, dia akan bertumbuh menjadi anak yang tidak yang kekurangan kasih, dan tentu sikap mereka akan, kalau misalnya di dalam keluarga yang tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar, atau keluarga yang tidak memperdulikan anak-anaknya, tidak memberikan kasih sayangnya, minimal saudara, mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang akan merusak bangsa ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengambil tugas dan tanggung jawab kita apa yang diberikan kepada Tuhan, yaitu untuk kita kerjakan bersama. Jadi saudara, mungkin kita berpikir, waduh, Nehemia ini adalah orang yang luar biasa, yang Tuhan taruh di dalam hatinya sehingga dia bisa membangun kota yang sudah dihancurkan porak-poranda selama 140 tahun. Tapi 52 hari dia bisa membangun kota itu. Luar biasa kan saudara? Mari kita sebagai bapak dan ibu, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita lalaikan. Itu sangat penting ketika saudara mendidik anak-anak saudara di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketaatan, saudara minimal saudara sudah bekerja untuk bangsa ini. Dan mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga mereka menjadi orang-orang yang bermutu, yang berkualitas di dalam kehidupannya. Oke. Dan yang kedua yaitu tidak menonjolkan diri. Di dalam tidak menonjolkan diri, seperti sikap bertanggung jawab dari Nehemia lakukan, yaitu tidak menonjolkan diri, perlu kerendahan hati benar, perlu kerendahan hati. Misalnya contoh, di dalam tim pelayanan yang ada ini, satu yang bermain drum, saya nggak mau ikutin iramanya ini, saya mau semau gue aja, main dak-dak, nggak seiring, nggak seirama, ya kan? Jadi di dalam satu tim untuk mencapai satu kesuksesan tidak bisa seorang diri. Kita perlu semua orang. Mari satu sama lain bekerja sama. Kalau saya baca Nehemia, saya dengar ya dari YouTube saudara, itu pembacaan Alkitab. Nehemia itu udah sambil baca juga. Kalau di dalam Nehemia saudara baca dari pasal 1 sampai ke 13, penguasa-penguasa mereka semuanya bekerja sama, apapun yang dikatakan Nehemia, mereka, aku siap untuk membangun kota ini. Mereka sama-sama bergandengan tangan, sama-sama membangun kota mereka, dan sehingga mereka bisa menikmati kenyamanan bersama. Begitu juga saudara yang ada tempat ini, sungguh sangat luar biasa, yaitu jemaat Tuhan yang ada tempat ini tidak membuang sampah sembarangan. Setiap ibadah pasti bersih di tempat ruangan ini maupun di luar. Sungguh saudara, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan gereja ini. Karena tugas dan tanggung jawab ini bukan hanya seorang, tapi kita semua. Bukan itu tugas pelayan, sebodoh amat saya. Saudara bertanggung jawab atas hidup saudara dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan, dalam kata yaitu mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam perkembangan iman kita masing-masing, dan juga memperhatikan teman-teman saudara, teman-teman kita, bagaimana pertumbuhan rohani mereka. Minimal kita juga bisa bawa dalam doa dan juga di dalam kesan yang ada. Dan mari dalam hal kita mengambil sikap bertanggung jawab ini, tidak ada seorang pun yang menonjolkan diri dalam arti merasa paling hebat, paling bisa dan lain sebagainya. Tidak, karena Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang
rendah hati. Oleh sebab itu, mari saudara, kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu adalah satu kemurahan yang dari Tuhan, bukan karena saudara bisa. Betul, kita mengandalkan anugerah yang dari Tuhan bukan berarti ya udah kita nggak usah latihan, nggak usah ini, tidak. Sebagai orang yang bertanggung jawab, yaitu kita sama-sama bersama dengan tim melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu tidak menonjolkan diri. Dan saudara, kalau boleh saya mengambil contoh juga di dalam satu perusahaan. Kalau seorang bos bekerja sendiri bisa? Nggak bisa, membutuhkan banyak karyawan. Oleh sebab itu mari kita sebagai kepala atau pemimpin maupun sebagai kepala dari karyawan-karyawan kita, mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati, yang tidak merasa, sekarang saya yang punya kekuasaan, saya yang punya uang. Tidak, saudara. Mari semuanya itu kita satu sama lain, kita butuh. Saya itu kerja tim, kita butuh di dalam perusahaan, kita butuh semuanya. Oleh sebab itu pikirkan kesejahteraan karyawan kita, dan pikirkan juga orang-orang yang bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudara, mari sama-sama kita bekerja sama, dan tidak ada seorang pun merasa lebih hebat, lebih bisa, wah semuanya karena saya, tidak. Oleh sebab itu mari kita mengambil sikap tanggung jawab ini, yaitu saudara masih ingat tadi sikap tanggung jawab yang pertama apa? Tidak mementingkan diri sendiri dan kenyamanan sendiri. Yang kedua, tidak menonjolkan diri, ya, tidak merasa paling bisa. Kita bekerja sama tim maupun karyawan-karyawan yang bekerja juga, mari bekerja sama dengan teman-teman yang ada dimanapun engkau ditempati. Jadilah contoh dan teladan seperti Nehemia yang rendah hati, dan jadilah contoh dan teladan bagi teman-temanmu, dan bantu mereka di dalam kesusahan yang ada. Yang ketiga, yaitu yang terakhir ya saudara, kita tidak perlu lama-lama, tapi saya berharap setiap kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yaitu berani menghadapi tantangan. Ya, di dalam berani menghadapi tantangan ini diperlukan apa? Untuk berani menghadap tantangan kita perlu Tuhan. Karena apa? Saudara, ketika saudara menghadapi tantangan tanpa Tuhan, saudara, banyak hal yang dapat kita alami. Mungkin kita dapat mengalami stres dan lain sebagainya. Tapi kalau bersama Tuhan, betul banyak juga kesulitan yang harus kita lewati. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita bagaimana untuk jalan keluarnya dan solusinya. Mari saudara, di dalam contoh saya memberikan contoh yang ketiga, yaitu berani menghadapi tantangan dan mengandalkan Tuhan. Ketika saya dulu ya masih kerja masih belum menikah ya, kerja di satu perusahaan asing yaitu di Jakarta. Di situ ekspor, saya adalah karyawan yang baru, dan karyawan yang lama itu cuman mengajarin saya cuman sehari, kalau nggak salah sehari apa 2 hari, saya lupa. Dan saya karena itu ekspor dan perlu dokumen-dokumen banyak yang harus diserahkan, saya disiapin oleh perusahaan satu mobil untuk bernegosiasi dan juga mengurusi asuransinya. Semua dokumen-dokumen itu banyak, satu LC itu banyak sekali dokumennya. Dan saya hanya mengandalkan Tuhan, saudara, hanya mengandalkan Tuhan. Karena apa? Secara manusia nggak bisa, artinya nggak bisa. Jadi saya, Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Jadi Tuhan, waktu itu saya mau ke gereja sore, ke gereja siang ya, waktu itu ibadahnya siang. Tuhan Roh Kudus berbicara di dalam hati, sebelum kamu ke gereja, kamu berangkat pagi ini dan kamu belajar, ambil semua file-file yang ada, keluarin, belajarin semua. Saya pelajarin semua, dan setelah itu keesokannya hari saya bisa bekerja melalui contoh-contoh ke negara-negara mana yang akan dikirim. Nah, untuk di dalam mengambil tantangan ini, pada saat saya mengalami, yaitu biasanya sebelum saya bernegosiasi mengirimkan dokumen itu ke bank,
Ya, saya diperiksa oleh manajer saya untuk periksa, oh ini kalau di dalam ekspor itu nggak boleh satu huruf pun salah, misalnya pergi ke misalnya satu itu ya, misalnya contoh aja, misalnya pasar nggak boleh R menjadi S, ketik satu salah pun nggak boleh, maka pihak yang itu bisa tidak bernegosiasi dan berhak tidak untuk membayarnya walaupun mereka sudah menerima barang. Jadi itu sangat sekali hati-hati. Dan oleh sebab itu waktu itu biasa saya selalu diperiksa oleh manajer saya, ya oke, ini udah siap, oke dokumennya oke. Dan satu saat itu pas saya lagi lembur ya saudara, jadi manajer itu kan pulang, namanya manajer sudah orang atasan yang di bawahnya itu masih kerja. Ya udah pulang, waduh setelah pulang saya mengetik dokumen yang lain, saya baru ngeh kalau ada yang harus diselesaikan dan dinegosiasi pada saat ini juga. Nah ketika itu saya, waduh ini gimana manajernya nggak ada, apa yang saya kerjakan? Yaitu hanya mengandalkan Tuhan dan berdoa, Tuhan jangan sampai kalau enggak saya bisa dipecat, diomeli atau dipotong gaji atau lain sebagainya. Dan kalau dipotong gaji masih benih, kalau dipecat itu ya karena apa? Dokumennya itu salah dan tidak dibayar. Jadi saya hanya mengandalkan Tuhan. Malam-malam jam 9 itu bank itu sudah tutup, secara manusia itu nggak bisa. Tapi oleh karena mengandalkan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan menghadapi tantangan seperti itu, saya telepon ke bank itu dan untungnya karena kemurahan Tuhan seperti yang Nehemia alami, yaitu oleh karena kemurahan Tuhan dia bisa membangun kota itu. Karena kemurahan Tuhan, jadi orang bank itu ngomong, oke, kamu masuk aja, nanti datang, masuk aja dari pinggir samping. Ternyata di dalam bank itu masih penuh orang yang masih bekerja, dan saya menyerahkan dokumen itu. Dan keesokan harinya saya cerita kepada manajer itu, tapi puji Tuhan dan tidak diklaim ya, tidak diklaim dalam arti wah ini tidak bayar, tidak. Tapi semasa saya kerja situ, saya percaya Tuhanlah yang menuntun saya sehingga di dalam ekspor itu melonjak ya ekspornya itu karena pertolongan Tuhan yang menempatkan setiap kita yang ada di sini. Saya percaya dimanapun saudara bekerja, andalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Itu tantangan yang dihadapi. Dan tantangan yang kedua yang menjadi contoh sebagai seorang pengusaha juga, biasanya seorang pengusaha memiliki yaitu spekulasi ya di dalam usahanya antara rugi maupun untung ya. Tapi kalau tidak berani mengambil resiko itu ya enggak bergerak begini saja, enggak akan maju seperti itu ya. Tapi orang yang berani mengambil tantangan, yaitu berani menghadapi kesukaran, pasti akan mengalami kemajuan di dalam kehidupannya. Saya percaya setiap kita nomor satu jangan lupa, betul kita diberikan kemajuan yang daripada Tuhan, tapi jangan lupa yang nomor satu, andalkan Tuhan. Ya saudara, mari saya mengundang para singer yang ada, kita tundukkan kepala. Saya berharap firman yang singkat ini kita lakukan ketiga hal ini. Karena kita datang beribadah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar kita hidup, bukan hanya juga sekedar kita datang beribadah. Dan tentu kita ingin hidup kita semakin hari semakin berkualitas. Saudara, kalau Yesus datang ke dunia ini, dia lahir dan untuk mati. Dia mengambil satu tantangan yang diberikan untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu sebelum dia mati di kayu salib, saat dia akan disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani dengan dengan keringat yang segede yang dianalisa bahwa keringatnya mengandung darah. Nah oleh sebab itu saudara, Yesus mengambil tantangan itu untuk menebus setiap kita. Oleh sebab itu biarlah pengorbanan Yesus, kasih anugerah Tuhan bagi setiap hidup kita, jangan pernah kita sia-siakan. Minimal saudara bisa melakukan sesuatu, bukan hanya saudara hidup, lahir, berkeluarga, punya anak lalu mati.
Tidak saudara, jadikan kehidupan saudara adalah kehidupan yang bermutu. Kehidupan yang berkualitas, yang minimal sebelum saudara mati, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam hal-hal yang kecil, enggak usah mungkin saudara berpikir hal seperti apa. Saudara cukup melangkah dari hal kecil, Tuhan akan membukakan lebih dan lebih. Seperti Nehemia, dia melangkah mengambil sebagai sikap, dia sebagai seorang yang bertanggung jawab. Tuhan membukakan bagaimana dia harus membangun kota itu kembali dengan langkah demi langkah. Akhirnya kota itu bisa terbangun oleh karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Tapi Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu dia memiliki visi yang daripada Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Saudara minta visi yang daripada Tuhan. Karena saudara diciptakan di dalam hidup ini. Bukan hanya hidup dan untuk setelah itu mati, tidak. Minimal saudara sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain sehingga orang lain terinspirasi dari hidup saudara dan mereka juga bisa menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dan bahkan juga mereka diselamatkan. Tuhan
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah musik tetap mengiring kita, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mintalah visi yang daripada Tuhan. Karena Dialah yang empunya segalanya. Dia menciptakan kita. Jangan kita sebagai seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, namun Mesir tetap ada di dalam hidup mereka. Apa itu Mesir? Yaitu kehidupan duniawi, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Israel, mereka melihat banyak sekali mujizat yang daripada Tuhan, pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Namun ketika mereka mengalami kesusahan, mereka mengerutu atau bahkan mereka melupakan Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita buang Mesir itu dari hidup kita. Kita meneladani Nehemia yang sudah menjadi contoh dan teladan bagi setiap hidup kita. Dia menjadi orang yang mempunyai sikap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbuatan apapun yang saudara lakukan, satu kali sekelak saudara akan mempertanggungjawabkan perbuatan saudara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, buanglah Mesir dari hidupmu. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadilah hidup kita hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal yang mungkin saudara berkata, apa yang harus saya lakukan? Dari hal yang kecil saudara. Saudara bisa memasak kue, saudara bisa mengajarkan kepada orang yang mau belajar. Saudara yang bisa hal-hal apapun, baik itu mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang yang memang tidak mempunyai uang untuk belajar. Saudara bisa menjadi berkat bagi mereka untuk menjadi jawaban bagi bangsa kita. Saudara ditempatkan di tempat dunia ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu biarlah memerdekakan setiap hati dan pikiran kita. Merdekakan roh kami Tuhan, jiwa kami, hati dan pikiran kami. Supaya hati kami boleh selalu tertuju kepadamu dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap jalan hidup kami. Kami mau berubah Tuhan dari pola pandang kami Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang menjadi jawaban bagi dunia Tuhan. Dan kami mau Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkualitas, yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bukan hanya semata-mata keuntungan yang dihitung Tuhan, tapi kami mau mengambil tugas dan tanggung jawab Tuhan
tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kenyamanan sendiri, tidak menonjolkan diri sendiri, dan berani mengambil tantangan dan resiko dengan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarkanlah kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, jangan biarkan itu lewat dengan sia-sia Tuhan. Roh Kudus, ingatkan setiap kami untuk kami praktekkan di dalam setiap keluarga kami, hidup kami, dan dimanapun kami berada. Kami boleh mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang kami dapat di setiap minggu, yang Kau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, dan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus tuntunlah kami Roh Kudus. Tuntun hidup kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia di dalam mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kesukaan-Mu, dan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu dan kami menyerahkan diri kami juga kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.